Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Fatmah dengan NIM 22006132 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya dari kelompok 3, sesi 0109, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu untuk mempresentasikan materi mengenai administrasi peserta didik. Baiklah, untuk materi pertama membahas mengenai pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan semua aktivitas peserta didik guna membantu peserta didik dalam menerapkan perilaku yang sesuai dengan ajaran di sekolah. Adapun menurut para ahli mengenai pengertian administrasi peserta didik, menurut Sudjipto pada tahun 1992, beliau mengatakan bahwa administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Selanjutnya, materi kedua mengenai proses administrasi peserta didik. Menurut Mulyasa pada tahun 2006, proses administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan awal tahun. Kegiatan awal tahun yaitu kegiatan yang dilakukan dalam penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta didik baru. Tahap yang kedua yaitu selama setahun pelajaran. Maksud dari tahap kedua mengenai selama setahun pelajaran yaitu semua kegiatan yang dilakukan adalah berupa orientasi untuk peserta didik baru mengenai peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin dan tata tertib sekolah, dan pemberian ganjaran dan hukuman. Itu pada tahap selama setahun pelajaran. Tahap yang ketiga yaitu akhir tahun ajaran. Maksud dari akhir tahun ajaran ini yaitu semua kegiatan administrasi yang dilakukan oleh administrasi adalah menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Selanjutnya, materi ketiga mengenai instrumen administrasi peserta didik secara manual dan elektronik. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi peserta didik berfungsi untuk mempermudah jalannya administrasi peserta didik. Instrumen atau alat kelengkapan tersebut dapat berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Instrumen administrasi peserta didik penerapannya terbagi menjadi 2 macam, yaitu secara manual dan elektronik. Yang pertama, secara manual. Menurut Suryo Subroto pada tahun 2004, instrumen administrasi peserta didik secara manual terbagi menjadi 5. Yang pertama, buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku klaper. Buku klaper berfungsi untuk membantu untuk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk. Yang ketiga, buku atau daftar keadaan siswa. Maksud dari buku ini yaitu buku yang menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, file penyiapan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi, STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundelkan menurut kelompok masing-masing sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Itulah menurut Surya Subroto mengenai instrumen administrasi peserta didik secara manual. Selanjutnya, instrumen administrasi peserta didik secara elektronik. Instrumen administrasi peserta didik secara elektronik yaitu pencatatan data siswa yang dicatat melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan tablet. Instrumen administrasi peserta didik secara elektronik ini terbagi menjadi 3 macam yang berupa yang pertama sistem informasi, yang kedua aplikasi e-learning, yang ketiga aplikasi e-rapor. Di sini saya akan memperjelasnya satu persatu. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi
sekolah digunakan untuk mencatat data siswa seperti biodata, nilai absensi, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi e-learning. Aplikasi e-learning digunakan untuk memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi e-rapor. Aplikasi e-rapor digunakan untuk mencatat nilai siswa secara elektronik. Itulah instrumen administrasi peserta didik secara elektronik. Selanjutnya, materi yang terakhir atau yang keempat mengenai peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru sangatlah penting dalam administrasi peserta didik. Peran guru yang pertama, mengumpulkan dan memproses data siswa termasuk data pribadi, riwayat pendidikan, dan catatan kehadiran. Yang kedua, mengelola sistem informasi siswa dan memastikan data siswa tetap terupdate. Yang ketiga, mengelola sistem absensi elektronik dan memantau kehadiran siswa. Yang keempat, mengirimkan pengumuman penting kepada siswa dan orang tua melalui sistem pengumuman elektronik. Yang kelima, membantu siswa dan orang tua dalam menggunakan sistem pembayaran elektronik. Itulah peran guru dalam administrasi peserta didik. Jadi intinya, guru sangat memiliki peran penting dalam proses administrasi peserta didik ini. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.